warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang radang dan proses mekanisme infeksi. Saya Dewi Astuti dengan akhir NIM 053. Yang pertama ada definisi radang. Radang dalam bahasa medik dikenal dengan inflamasi, yaitu suatu respon jaringan tubuh yang kompleks saat menerima rangsang yang kuat akibat pengerusakan sel. Infeksi mikroorganisme, patogen, dan iritasi. Radang juga merupakan proses tubuh mempertahankan diri dari aneka rangsang tadi agar tubuh dapat meminimalisir dampak dari rangsangan tadi. Yang kedua ada penyebab peradangan. Infeksi dari mikroorganisme dalam jaringan, trauma fisik, cedera kimiawi, radiasi, mekanik atau termal, dan reaksi imun atau menimbulkan respon hipersensitif dalam jaringan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Suryani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tanda-tanda radang. Yang pertama itu rubor atau warna kemerahan. Warna kemerahan ini pertama kali terjadi saat terjadinya peradangan. Saat reaksi peradangan ini timbul, terjadi pelebaran arteriola yang mensuplai darah ke daerah peradangan. Selanjutnya ada kalor. Di sini terjadi bersamaan dengan kemerahan dari suatu reaksi peradangan akut. Kalor ini disebabkan oleh sirkulasi darah yang meningkat karena darah yang memiliki suhu 37 derajat Celcius disalurkan ke permukaan tubuh yang mengalami radang lebih banyak daripada ke daerah yang normal. Lalu ada tumor atau pembengkakan. Di sini disebabkan oleh hiperemi dan sebagian besar ditimbulkan oleh pengiriman cairan dan sel-sel sirkulasi darah ke jaringan interstitial. Dan campuran dari cairan serta sel yang bertimbun itu terjadi di daerah peradangan yang disebut eksekudat meradang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurrohida. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang dolor atau rasa nyeri. Nah, perubahan pH lokal atau konsentrasi lokal ion-ion tertentu dapat merangsang ujung-ujung saraf, di mana pengeluaran zat seperti histamin atau zat bioaktif lainnya dapat merangsang saraf. Rasa sakit disebabkan pula oleh tekanan yang meninggi akibat pembengkakan jaringan yang meradang. Di sini juga ada paktiolesa atau gangguan fungsi. Berdasarkan kata asalnya, paktiolesa yaitu fungsi yang hilang atau reaksi peradangan yang telah dikenal akan tetapi belum diketahui secara mendalam mekanisme terganggunya fungsi jaringan yang meradangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Pratiwi akan meneruskan slide ke-9 yaitu mekanisme infeksi. Ada 2, yaitu yang pertama, infeksi adalah masuknya kuman penyakit ke dalam tubuh hingga menimbulkan gejala-gejala penyakit. Infeksi merupakan keadaan jaringan tubuh yang terpapar mikroorganisme baik oleh bakteri, virus, jamur, maupun parasit. Sama seperti radang, infeksi terjadi baik di permukaan luar tubuh maupun di permukaan rongga dalam tubuh. Yang kedua, dalam perjalanannya, bagian tubuh yang terinfeksi akan mengalami proses peradangan. Paparan mikroorganisme pada permukaan tubuh akan merangsang tubuh untuk melakukan penolakan terhadap agen infeksius tersebut, maka muncullah tanda-tanda peradangan seperti di atas. Baik, saya Tasya Zahra akan melanjutkan slide 11 yaitu mengenai macam-macam infeksi. Yang pertama dari infeksi, penyakit yang mula-mula sudah sembuh tapi kemudian muncul lagi disebut juga dengan residif. Lalu superinfeksi yaitu proses penyakit belum sembuh akan tetapi sudah disusul oleh infeksi yang lain disebut juga dengan infeksi ganda. Lalu ada infeksius, yaitu penyakit infeksi yang mudah menular dari seorang kepada orang lain disebut juga infeksiosa. Lalu ada epidemi, yaitu penyakit infeksi yang bersifat menular, kadang-kadang dapat menyerang orang banyak dalam waktu singkat. Lalu ada pandemi, merupakan epidemi yang menyebar ke negara lain. Lalu yang terakhir ada endemi, yaitu suatu penyakit yang terus-menerus secara menetap terdapat dalam daerah tertentu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Nur Aini. Saya dari kelompok 1 yang membahas mengenai radang dan mekanisme penyembuhan luka. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai stadium infeksi. Nah, sebelum saya membahas, stadium infeksi ini terbagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama yaitu tahap rentan, yang kedua tahap inkubasi, yang ketiga tahap sakit, dan yang keempat tahap penyembuhan. Baik, langsung saja ya. Yang pertama yaitu tahap rentan, di mana tahap rentan ini pada setiap individu ini masih dalam kondisi relatif sehat tetapi dalam keadaan peka atau labil, karena disertai dengan faktor predisposisi yang mempermudah terkena penyakit. Faktor predisposisi ini seperti umur, keadaan fisik, perilaku, serta faktor ekonomi dan lain-lain. Nah, faktor predisposisi ini juga yang mempercepat masuknya agen penyakit atau yang disebut dengan mikropatogen. Nah, sehingga si mikropatogen ini sangat mudah untuk berinteraksi dengan penjamu. Nah, yang kedua ada tahap inkubasi, di mana tahap inkubasi ini juga disebut masa tunas. Kenapa? Karena masa dari awal masuknya kuman ke dalam tubuh. Jadi waktu terkenanya atau waktu terturalnya sampai pada waktu penyakit itu tumbuh, itu yang dinamakan dengan tahap inkubasi ya. Lalu yang ketiga itu ada tahap sakit. Nah, yang ketiga tahap sakit, di mana tahap sakit ini jadi si penderita yang terkena infeksi ini mulai merasakan sakitnya, ada dalam keadaan sakit yang merupakan tahap terganggunya fungsi organ yang dapat memunculkan tanda atau gejala signs and symptom gitu ya. Dalam perjalanan penyakit akan berjalan bertahap. Jadi di dalam tahapan sakit ini si penderita ini mulai merasakan sakit. Nah, dan ketika proses sakit ini si penyakit ini